Baik, baik. Kenapa nggak itu di cut kan? Baik, selamat malam, abang atau bapak atau Ya, kakak ini panggilnya. ya terserah sampean lah, terserah bapak yang mau apa. Baik, baik, baik. Selamat malam, Pak. Sampean. Saya Hasan, Pak. Ya, saya dengan Andi Setiawan. Oh, baik, baik, baik. Bapak di sini selaku apa, Pak? Saya sebagai supervisor Pak di sini. Bukan di sini. Gimana? Saya di sini selaku RT di lingkungan ini. Oh, di RT. Iya, iya. Oh, tapi bisa dikatakan. Iya, iya. Ada ulang dari Kenapa kan jadi sekali potong ya? Iya, Oh, iya. ulang dari awal. Bapak di sini, ya, Bapak di lingkungan sekitar ini sebagai apa, Pak? Saya kebetulan di sini sebagai ketua RT Pak di lingkungan ini. Masih cukup muda ya, seumur Bapak sudah Iya. bisa jadi RT. Betul. Ya belajar Mas. Oh iya. Berarti sebelumnya juga Bapak sudah terbiasa ya memimpin sebuah organisasi kecil seperti di RT Karang Taruna ataupun di waktu masih menempuh pendidikan gitu. Kalau untuk pengalaman sih saya, untuk latar belakang saya tidak ada ya Pak ke situ. Tapi saya kebetulan orangnya pengen belajar. Jadi saya menyesuaikan di lingkungan saja Pak. Alhamdulillah berjalan baik, sampai sekarang. baik. Untuk Bapak juga pekerjaan selain Bapak menjabat sebagai RT, Bapak juga pekerjaan profesi lainnya apa, Pak? Profesi saya selain menjadi RT di lingkungan ini, kebetulan saya menjadi supervisor Pak di satu perusahaan BUMD di Jakarta juga. Oh, baik, baik, baik. Bapak menjabat sebagai supervisor di sebuah perusahaan juga ya? Ya. Berarti Bapak menjalankan profesi di lingkungan sebagai RT dan di luar lingkungan Bapak sebagai supervisor di sebuah perusahaan. Kalau boleh tahu Pak, di perusahaan apa Pak? Kebetulan kami di bidang transportasi Pak. Jadi kami di BUMD milik daerah Jakarta. Jadi kita bergerak di bidang transportasi kereta, yaitu LRT Pak, LRT Jakarta. Oh, baik, baik. Bapak sendiri sudah berapa lama Pak menjabat sebagai supervisor di LRT Jakarta, Pak? Untuk menjabat saya belum lama ya Pak, kurang lebih baru 3 tahun Pak untuk menjabat jadi supervisor di situ. Wah, Bapak merendah sekali ya. Iya. 3 tahun Baru itu 3 tahun. kalau dihitung sih sudah cukup lama Pak. Iya. Sudah cukup senior sih. Betul. Iya. Gini Pak, tantangan sendiri Bapak selama menjabat sebagai supervisor di bidang keamanan, apakah sebelumnya Bapak juga pernah menjabat jabatan yang sama atau memang ini baru perdana Bapak menjabat sebagai supervisor di LRT Jakarta? Ya, jadi kalau untuk menjabat menjadi supervisor, saya baru ini Pak, baru kali ini. Tapi sebelumnya saya emang dari nol, jadi saya jadi anggota, ya jenjang karir saya alhamdulillah dia sampai saat ini Pak supervisor. Oh, Iya, betul. berarti tahapannya pasti ada dong Pak ya, tahapannya Ya, ya, betul. untuk menuju tingkat supervisor. Berarti dulu semasa Bapak menjadi anggota itu ada kualifikasi atau pelatihan yang Bapak lakukan itu sebelum melamar masuk ke security dulu. Ya, pasti sudah tentu Pak kalau untuk menjadi di bidang keamanan khususnya security apa ya, yaitu satpam itu pasti ada kualifikasi Pak. Untuk anggota itu kualifikasi Gada Pratama, dan untuk menjadi seorang danlu atau leader di satu tim itu kita ada namanya Gada Madya Pak. Gada Madya, dan satu lagi itu Gada Utama untuk menjadi supervisor atau chief. Ya, di atasnya lagi, di atas danlu tadi. Oh, Ya. baik, baik. Berarti itu untuk latar belakang pelatihan yang harus dilakukan untuk mencapai tahapan seorang supervisor ataupun manajer di bidang security, berarti harus mencapai tingkatan ke garda utama dulu Pak ya? Gada Utama, betul ya. Baik. Jadi Gada Utama itu dia lebih ke kepemimpinan Pak, lebih ke kepemimpinan, bagaimana manajemen, evaluasi, bagaimana cara kita menangani masalah di satu perusahaan. Oh, baik, baik, baik. Berarti itu yang saya tanyakan, berarti jangka waktu kita dari Gada Pratama kualifikasinya menuju ke kualifikasi Gada Madya, menuju ke kualifikasi Gada Utama itu
ada batasan umur, maksimal umur, atau lamanya kita bekerja, atau bagaimana Pak? Atau sesiapnya kita Pak dan semampunya kita? Ya, yang Bapak bilang tadi itu masuk semua, Pak. Jadi sistem di kita kan semi militer ya, Pak ya. Jadi Ya. kita bukan militer asli seperti Hmm. Polri atau TNI. Ya. Jadi itu penyesuaian di lapangan saja, Pak. Untuk umur itu sudah pasti ada. Gak ada pratama, gak ada madya, dan gak ada utama itu pasti sudah ada untuk batasan umurnya. Yaitu fleksibel di lapangan aja, Pak. Cara penyesuaian kita. Jadi tidak diberlakukannya suatu apa itu namanya jangka waktu yang panjang. Jadi walaupun Bapak udah setahun atau 2 tahun, kalau emang sudah layak menjadi supervisor, nggak ada masalah, Pak. Tinggal Bapak ikuti pelatihan gada utama, cara kepemimpinan Bapak bagus, layak untuk menjadi supervisor, Pak. Oh, Seperti baik, itu. seperti itu Pak ya. Berarti yang Bapak seperti yang Bapak bilang tadi, security itu semi militer. Berarti dia itu menganut pendidikan seperti halnya TNI ya Pak ya. Ya, seperti itu, Pak, mirip seperti itu. Hmm. Tapi kita masih sipil. Ya, jadi ya, mana, ya. seperti itu. Berarti juga kalau sipil militer berarti untuk jangka waktu atau durasi masa pendidikannya itu, latihannya berarti tidak terlalu lama Pak, tidak sampai berbulan-bulan. Oh tidak itu, Pak. Jadi sekarang apalagi zaman sekarang ya, Pak ya, di tahun sekarang itu yang saya ketahui itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menyediakan untuk kita ke jenjang itu, Pak, ke pendidikan tersebut. Dan itu beragam sih biasanya. Tapi tidak selama TNI Polri tadi. Oh, Iya. berarti untuk security sendiri itu di bawah naungan Polri atau di bawah naungan TNI Pak? Kalau security kita di Polri. Oh, baik Pak. Berarti security ini perpanjangan tangan dari Polri Pak ya? Dari Polri, Oh, betul. baik Pak. Baik. Tantangan sendiri di lapangan seperti apa Pak untuk mendisiplinkan anggota yang karena kan dari macam-macam latar belakang nih, dari berbagai macam wilayah nih. Ya. Notabene anggota Bapak ini kan orangnya dari daerah ini semuanya itu berbeda karakter Pak. Bagaimana Pak menyatukan persepsi atau Bapak membina mereka Pak agar mereka lurus begitu sesuai dengan kebijakan dari perusahaan dan sesuai juga dengan arahan Bapak. Bagaimana Bapak cara membina mereka? Ya betul. Kalau buat tantangan di situ tuh pasti ada, Pak ya. Kita selaku leader, selaku supervisor itu utama, Pak, untuk tantangan menyatukan semua anggota itu. Karena latar belakang mereka kan banyak ya, Pak ya, dari desa, dari Iya. kota, pasti sudah notabene-nya itu mereka udah dari pola pikir kadang agak berbeda juga kan. Itu saya anggap sebagai tantangan, Pak, dalam pekerjaan saya. Yaitu tugas saya, Pak, harus menyatukan mereka tadi. Dan itu juga di supervisor tadi itu ya kita masing-masing punya cara tersendiri, Pak. Ada cara tersendiri, ada cara tersendiri. Kalau saya lebih ke apa ya, Pak? Lebih ke landai aja gitu. Jadi mengalir saja, yang penting SOP harus tetap dijalankan. Oh, baik. Iya. Berarti Bapak tidak terlalu menekankan seperti halnya kepemimpinan militer Pak ya. Betul, Berarti tidak otoriter kita. Bapak lebih mengedepankan sistem keluargaan seperti itu Pak ya. Berarti selama di LRT ini Pak, kalau boleh tahu, Bapak itu setiap bulannya apakah ada agenda pelatihan khusus gitu untuk meningkatkan soft skill atau hard skill daripada anggota yang berdinas atau bertugas di lapangan Pak? Ini dari saya untuk anggota ya, Pak ya. Iya. Untuk tiap bulan kalau dari saya tersendiri itu pasti ada, Pak. Itu internal kita, itu beda dari perusahaan ya, Pak ya. Itu pribadi dari saya. Karena menurut saya itu sangat penting untuk menunjang kemampuan anggota saya, Pak. Termasuk saya juga masih belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita biar bisa seperti senjata, Pak. Senjata kalau sudah lama tidak diasah kan dia bakal tumpul. Baik. Saya rasa seperti itu juga dengan anggota. Jadi tiap bulan kami mengadakan seperti pelatihan, damkar, dari service excellent, dari penampilan semua kita perhatikan di situ, Pak. Berarti untuk semua pelatihan dari damkar, tadi service excellent, pelayanan prima untuk customer ataupun para penumpang ya. Betul. Berarti yang namanya cut di sini berarti cut sini dari sini. Apalagi ya? Apalagi ya? Aku nggak ada tampilan.
Apalagi yang mau tanya? Oh ya, untuk Bapak sendiri membawahi berapa personil Pak keseluruhan? Keseluruhan untuk saya total di beberapa stasiun itu kurang dari 100 ya Pak, mungkin sekitar 70 sampai 80 personil Pak. Ya itu sudah meliputi danru ya Pak ya. Jadi sudah meliputi leader yang kita bagi menjadi berbagai tim di situ. Oh ya, ada pembagian timnya gitu Ya Pak, ya. betul. Ya. Setiap satu tim berarti dibawahi satu orang dandu gitu Satu ya. orang dandu, Oh, betul. baik 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 baik. Dari selama ini Pak, Bapak pernah nggak menemukan kejadian yang menurut Bapak itu cukup menyita waktu dan menguras tenaga serta pikiran Bapak di lapangan? Oh, untuk itu pasti yang saya alami selama ini Pak ya. Iya. Pernah sih Pak, pernah pada saat itu namanya masalah itu kalau di kami itu disebutnya taruna. Kalau taruna itu ya sudah pasti ada ya Pak ya. Sudah pasti ada masalah, itu pasti ada di setiap pekerjaan. Tapi yang sangat menyita waktu itu pernah ada sih Pak. Seperti ya pencurian lah. Seperti pencurian kendaraan bermotor yang terjadinya itu di area kita. Jadi secara langsung atau secara tidak langsung itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi saya sebagai supervisor bekerja sama dengan tim bagaimana menyelesaikan masalah tersebut yang terjadi di area tersebut. Jadi kita berkoordinasi langsung dengan kepolisian. Oh, baik baik. Sepertinya cukup banyak sih yang saya dapat informasi malam ini dari Abang Andi ya, Abang Andi ya. Abang juga selaku RT di lingkungan sini ya, di lingkungan saya itu pas saya ngontrak dia, saya sudah cukup banyak sih dengar cerita dari Abang Andi ini. Orangnya cukup membaur, orangnya juga cukup ramah pada lingkungan sekitar. Kita juga untuk laporan kita ke Bang Andi juga cukup cepat responnya di lingkungan sekitar sini. Jika kita ada permintaan atau keluhan terkait keamanan di lingkungan juga, Bapak bisa menangani. Yang latar belakangnya memang Bapak keamanan ya, yang pasti bisa menjamin, bukan menjamin 100% sih, tapi setidaknya untuk tingkat kerawanan bisa sedikit berkurang Pak. Ya betul, bisa kita manage sekecil mungkin. Oh baik baik Pak. Dan sekarang mungkin cukup sih Pak bincangnya. Terima kasih untuk waktunya Bang Andi ya. Terima kasih banyak Bapak ya. Siap. Bapak pada ya.